wabah penyakit dan siapa yang paling disalahkan ketika wabah? WHO dan beberapa peneliti lintas negara berusaha menggambarkan bagaimana wabah membentuk sekat antar kelas sosial. Pembatasan suatu kelompok masyarakat atau komunitas nampak makin jelas saat wabah terjadi. Kemiskinan melahirkan kemiskinan. Begitulah ungkapan dari Griffiths dan Zhou. Penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh tinggi terhadap tingkat kematian akibat wabah. Sekitar 34,1% tingkat kematian akibat infeksi dan wabah parasit terjadi di negara dengan pendapatan per kapita rendah. Sedangkan hanya 2,1% tingkat kematian di negara dengan pendapatan per kapita tinggi. Dalam suatu kasus, seseorang yang terjangkit wabah justru ditolak oleh komunitas lainnya. Hal ini khususnya terjadi pada komunitas kurang beruntung yang jauh dari akses kesehatan dan pendidikan, yaitu warga miskin. Proses pun akan makin sulit jika komunitas semacam ini tidak memiliki bekal edukasi yang cukup untuk menangani suatu wabah. Semisal pada tahun 1665 dalam kasus The Great Plague yang terjadi di London, Munoz mencatat bahwa masyarakat miskin menjadi korban ganda dalam kasus wabah. Selain terkena wabah, mereka juga sekaligus secara sosial terpojok dalam tingkatan strata yang ketat. Pada saat terjadi The Great Plague, London adalah kota terpadat di Eropa setelah Paris. Dalam stereotip luas, bisa dikatakan bahwa masyarakat miskin itulah yang menjadi inang dan sumber dari penyakit. Paparan Munoz di atas nampaknya sejalan dengan pernyataan juru bicara Kementerian Kesehatan RI Ahmad Yuryanto beberapa waktu lalu. Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Pandangan ini memang memicu kontroversi karena terkesan menempatkan masyarakat miskin pada posisi sebagai sumber penyakit. Terlepas dari kajian tersebut, wabah pandemi COVID-19 yang sedang menyebar luas berawal dari mobilitas antar negara. Dan kita sama tahu, masyarakat kelas mana yang punya akses mobilitas tinggi macam itu? Apakah masyarakat miskin sanggup bepergian pulang pergi ke luar negeri? Atau sekedar punya koneksi gandeng sana-sini dengan warga negara asing? Pernyataan Yuryanto juga berdasar pada fakta di mana suatu wabah akan makin sulit dikendalikan jika telah menjangkiti masyarakat miskin. Sebab faktanya, masyarakat marginal memang jauh dari aspek-aspek utama yang berguna dalam bertahan hidup di tengah wabah. Pada saat terjadi wabah, masyarakat miskin diperkirakan susah untuk mencapai akses pelayanan kesehatan yang ada di sekitarnya. Dan kemudian terciptalah tingkat kematian tinggi pada komunitas miskin. Hal yang justru perlu disadari oleh pemerintah adalah bagaimana menjangkau komunitas yang mereka katakan sebagai penular penyakit ini. Stereotip saja tidak cukup, sebab logikanya, jika pemerintah mengetahui kerentanan masyarakat miskin dalam proses penularan wabah, maka harusnya pemerintahlah yang mampu mencari cara untuk menjangkau mereka dengan cara memberi pelayanan kesehatan, penanganan secara cepat dan tepat agar tidak makin meluas. Untuk ikut membangun channel ini, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Setelah itu, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada saran untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.